Aku tak pernah percaya pada hal gaib, sampai surat itu datang. Bukan lewat pos, bukan lewat kurir, tapi ditemukan tergeletak di atas sajadahku, tepat setelah sholat subuh, di rumah kecilku di pinggiran Solo. Kertasnya kuning, seperti kain kafan yang sudah lama dikubur. Tinta merahnya, bukan tinta biasa. Bau anyir darah segar menusuk hidung. Dan di sana, tertulis, "Kau telah dicatat. 7 hari lagi, nyawamu milikku." Rara. Aku tak kenal siapa Rara. Tapi sejak hari itu, tubuhku mulai berubah. Dan mimpi-mimpi burukku jadi terlalu nyata. Namaku Dava. Usia 27 tahun. Pegawai bank di kota kecil, anak tunggal dari pasangan yang sudah tiada. Ibuku meninggal 5 tahun lalu karena stroke. Ayahku pergi entah kemana sejak aku remaja. Kabarnya ikut aliran sesat di pedalaman Kalimantan. Aku hidup sederhana. Tak punya musuh. Tak pernah menyakiti orang. Bahkan tetangga bilang aku terlalu baik sampai lupa jaga diri. Tapi 2 minggu lalu, semuanya berubah. Awalnya hanya hal kecil. Air wudhu terasa hangat seperti darah. Bayangan di kamar mandi bergerak lebih lambat dariku. Suara perempuan menangis di malam Jumat Kliwon, tapi tak ada rumah berhantu di sekitarku. Lalu datanglah surat itu. Aku pikir itu lelucon. Mungkin teman kantor iseng. Tapi ketika kubuka, kertas itu bergetar di tanganku, seperti jantung yang masih berdetak. Dan saat kucium, bau tanah kuburan basah, campur kemenyan dan anyir besi. Aku bakar surat itu. Tapi keesokan pagi, abunya membentuk tulisan yang sama di lantai dapur. 6 hari lagi. Hari kedua, badanku mulai sakit. Bukan sakit biasa. Seperti ada jarum menusuk dari dalam tulang. Dokter bilang semua tes normal. Tapi di cermin, kulitku pucat kehijauan. Mataku cekung, seolah tidur berhari-hari, padahal aku tak bisa tidur sama sekali. Malam itu, aku bermimpi. Aku berdiri di tengah sawah yang luas. Bulan purnama menyinari gundukan tanah, kuburan segar. Di atas nisannya, tertancap boneka kecil dari kain hitam, dengan rambut panjang dari benang merah. Matanya dari kancing hitam, tapi menatapku. Di belakangku, suara perempuan berbisik. "Kau janji padaku, tapi kau ingkar." Aku terbangun. Dan di bantal, ada rambut panjang hitam, bukan milikku. Aku panik. Pergi ke Mbah Surti, dukun tua di ujung desa. Ia buta sejak lahir, tapi katanya bisa melihat lebih jelas dari orang awas. Begitu kulihat, ia langsung menutup pintu. "Anakku, kau sudah disantet," katanya suara parau. Bukan santet biasa. Ini santet kuburan. Seseorang yang mati karena dendam, mengirim rohnya lewat ilmu hitam. Namanya pasti Rara. Aku geleng. Aku tak kenal Rara. Mbah Surti menatap kosong ke arahku, matanya putih susu, tapi seolah menembus jiwaku. "Coba ingat, siapa perempuan yang kau sakiti? Siapa yang kau tinggalkan? Siapa yang mati karena kau?" Aku mengingat. Tapi tak ada. Lalu Mbah Surti memberiku raja pelindung dari kain putih,
dan segenggam garam laut. Taburkan di ambang pintu. Jangan keluar malam Jumat. Dan jangan pernah menyebut namanya 2 kali. Aku pulang. Tapi malam itu, saat hujan deras, aku mendengar suara ketukan di pintu. Tuk, tuk, tuk. Lembut. Seperti jari perempuan. Aku diam. Tak bergerak. Lalu suara itu berubah jadi bisikan. Dava, buka pintunya. Aku Rara. Aku menahan napas. Tapi di balik pintu, ada napas berat, seperti orang yang baru saja digali dari kubur. Hari ketiga. Tubuhku semakin lemah. Muntah darah. Tapi dokter tak menemukan apa-apa. Rekan kerjaku menjauh, katanya, Aura, ku bikin merinding. Aku putus asa. Kembali ke Mbah Surti. Tapi rumahnya kosong. Hanya ada secari kertas di lantai. Aku tak sanggup lawan dia. Dia bukan manusia lagi. Cari tahu siapa Rara, atau kau mati dalam 4 hari. Aku mulai menggali masa lalu. Foto lama. Chat lama. Kenangan yang kubuang. Dan tiba-tiba, aku teringat. 3 tahun lalu. Aku pernah pacaran dengan seorang gadis bernama Nurul. Cantik, pendiam, suka menulis puisi. Kami bertemu di kampus. Tapi hubungan kami kandas karena aku ketahuan selingkuh dengan teman kantornya sendiri. Nurul putus tanpa ribut. Hanya bilang, "Semoga kau bahagia, meski hatimu busuk." Seminggu kemudian, ia bunuh diri. Loncat dari jembatan Bengawan Solo. Berita kecil di koran lokal. Mahasiswi sastra gantung diri, diduga depresi. Aku tak pernah datang ke pemakamannya. Malu. Takut dihakimi. Tapi, namanya bukan Rara. Aku lega, tapi hanya sebentar. Karena malam itu, aku bermimpi lagi. Kini, aku di kuburan. Di depan batu nisan bertuliskan, Rara Indrayani. 1995-2023. Dia janji menikahiku, tapi memilih yang lain. Aku terkejut. Aku tak pernah tahu nama lengkap Nurul. Tapi di mimpi itu, wajah di kuburan itu, wajah Nurul. Dan di tangannya, ia memegang boneka kain hitam, sama seperti di mimpi sebelumnya. Kau panggil aku Nurul, tapi namaku Rara, bisiknya. Ibu memberiku nama Rara. Tapi kau tak pernah tahu. Kau tak pernah peduli. Aku terbangun. Dan di lantai kamarku, ada jejak kaki basah dari lumpur kuburan menuju tempat tidurku. Hari keempat. Aku hampir tak bisa berdiri. Badanku kurus, mata berkantung, kulit seperti kertas kusut. Teman-temanku mengira aku kena HIV atau kanker. Padahal, roh Rara sedang menghisap nyawaku perlahan. Aku cari pertolongan terakhir, Kiai Hamid, ulama karismatik di Gunung Lawu. Ia dikenal bisa melawan ilmu hitam dengan doa dan wirid. Di pesantren terpencil, Kiai Hamid memeriksaku. Ia menyuruhku duduk di atas tikar putih, lalu membaca Al-Fatihah. Tiba-tiba, tubuhku gemetar hebat. Mulutku berbicara sendiri,
Suara perempuan. "Jangan ganggu urusanku, Kiai. Dia milikku." Kiai Hamid tak gentar. Ia bacakan ayat kursi. Asap hitam keluar dari mulutku. Aku menjerit, rasanya seperti tulangku diremukan. Setelah ritual, Kiai Hamid berkata, "Ini santet tingkat tinggi. Bukan cuma kiriman biasa. Ada jenazah yang dikubur dengan ilmu sesat, mungkin mayatnya tak dikafani, atau dikubur terbalik. Rohnya diikat dengan mantra, lalu diutus untuk balas dendam. Bagaimana cara menghentikannya?" Tanyaku lemah. "Ada 2 cara," jawabnya. "Pertama, hancurkan media santet, biasanya boneka, rambut, atau foto yang dikubur bersama jenazah. Kedua, minta maaf langsung ke kuburannya, dan relakan nyawamu jika ia tak mau memaafkan." Aku terdiam. Relakan nyawaku? Kiai Hamid memberiku air zam-zam dicampur minyak habatus sauda, dan 1 kalung bertuliskan Asmaul Husna. "Kau punya 3 hari. Cari tahu di mana Rara dikubur. Dan jangan biarkan ia masuk ke tubuhmu sepenuhnya, atau kau jadi mayat hidup yang dikendalikannya." Hari kelima. Aku menyewa motor, pergi ke desa asal Nurul, Desa Kedung Ombo, daerah terpencil di lereng Merapi. Warga setempat enggan bicara. Tapi seorang nenek tua akhirnya berbisik. "Rara dikubur di pekuburan lama, dekat sungai. Tapi jangan ke sana, makamnya angker. Tiap malam, ada suara menangis dan nyanyian dangdut lawas, lagu favoritnya waktu hidup." Aku pergi sore hari. Hutan gelap. Kabut tebal. Dan di tengah semak, kutemukan kuburan itu. Nisannya miring. Tanahnya gembur, seperti baru digali ulang. Di atasnya, bunga kamboja layu dan boneka kain hitam tergantung di ranting. Aku gemetar. Tapi aku harus berani. Aku berlutut. "Rara, aku minta maaf. Aku tahu aku jahat. Aku egois. Tapi tolong, jangan ambil nyawaku. Biarkan aku menebus kesalahanku." Angin berhenti. Burung berhenti berkicau. Sunyi mencekam. Lalu, tanah di depanku bergerak. Perlahan, tangan mayat keluar, kotor, pucat, kuku panjang, memegang boneka kain itu. Dan suara Rara terdengar, bukan dari udara, tapi dari dalam kepalaku. "Maaf tak cukup, Dava. Kau hancurkan hidupku. Kini, giliran aku hancurkan hidupmu." Aku lari. Tapi akar pohon seolah menangkap kakiku. Batu-batu bergerak. Dan di langit, bulan berubah merah. Aku nyaris tak selamat. Tapi sebelum pulang, aku sempat mencuri boneka itu. Semoga ini media santetnya. Hari ke-6. Aku kunci diri di rumah. Boneka kain hitam kuletakkan di atas meja, di dalam lingkaran garam dan bawang putih. Tapi tengah malam, aku terbangun oleh suara tangisan bayi. Boneka itu menangis darah. Matanya yang dari kancing kini meneteskan cairan merah pekat. Dan di dadanya, tertulis dengan darah, "Besok, kau mati." Aku telepon Kiai Hamid. Ia bilang, "Itu bukan boneka biasa. Itu pengganti jasadnya.
Rohnya tinggal di situ. Kau harus bakar dengan api suci, api dari kayu cendana dan kemenyan putih. Tapi aku tak punya waktu. Karena pagi-pagi buta, polisi datang. Ada laporan, kamu menggali kuburan? Tanya mereka. Aku jelaskan semuanya. Tapi mereka tertawa. Santet? Itu mitos, Mas. Tapi kalau kamu ganggu makam, bisa kena pasal. Mereka pergi. Tapi malam itu, listrik mati. Dan di kegelapan, aku dengar suara langkah kaki dari atap. Look, look, look. Seperti orang merangkak. Aku sembunyi di bawah selimut. Tapi selimut itu ditarik perlahan. Dan wajah Rara muncul, kulitnya membusuk, matanya bolong, tapi senyumnya manis seperti dulu. Aku datang menjemputmu, sayang. Aku menjerit. Tapi tak ada yang mendengar. Hari ke-7. Pagi ini, aku hampir tak sadar. Tubuhku dingin. Napasku pendek. Di cermin, wajahku seperti mayat, bibir biru, mata merah. Tapi aku punya satu rencana terakhir. Aku bawa boneka itu ke Sungai Bengawan Solo, tempat Rara bunuh diri. Aku bawa kayu cendana, kemenyan, dan air zam-zam. Di tepi sungai, aku bakar boneka itu sambil membaca doa. Api menyala biru. Boneka menjerit, suara Rara yang mengerikan. Asap hitam membumbung ke langit. Tapi tiba-tiba, arus sungai berubah arah. Air naik, membentuk sosok perempuan. Rara, utuh, cantik seperti dulu. Kau pikir api bisa menghentikanku? Katanya tenang. Aku sudah mati. Tapi dendamku abadi. Aku jatuh berlutut. Apa yang kau inginkan, Rara? Katakan. Ia mendekat. Sentuh pipiku. Dinginnya menusuk tulang. Aku ingin kau menggantikanku di kubur. Aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya dikubur hidup-hidup, sendirian, dalam kegelapan, selamanya. Aku menangis. Tolong, beri aku kesempatan. Ia diam sejenak. Lalu tersenyum. Baik. Aku beri kau satu syarat. Jika kau lakukan, aku lepaskan kau. Apa itu? Kau harus mengubur dirimu sendiri di liang kuburku. Hidup. Selama 7 jam. Jika kau selamat, aku pergi selamanya. Aku terkejut. Tapi ini satu-satunya jalan. Aku setuju. Malam itu, di bawah bulan purnama, aku turun ke liang kubur Rara. Tanahnya lembab, bau anyir. Peti matinya masih ada, tapi kosong. Aku berbaring di dalamnya.